Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selagi masih berada di Malaysia, kali ini saya mau jalan-jalan ke kotanya. Kotanya tidak besar, ya masih di daerah Mersing. Jadi kali ini mau cari makanan. Lama sudah tidak ngevlog tentang makan-makan ya sahabatku semua, karena kesibukan kerja. Jadi kali ini berkesempatan saya dengan kawan saya mau jalan-jalan ke bandar atau ke kotanya. Alhamdulillah kalau kita kerja di Malaysia itu di sini itu seimbang sahabatku semua. Misal kata kita mau beli makanan yang sedap-sedap sedikit itu tidak mikir-mikir ya, karena untuk gajiannya pun juga dibilang ya balance, jadi seimbang begitu kira-kira. Kali ini kita akan menuju ke bandarnya. Jadi saya akan memperlihatkan suasana kampungnya seperti apa, bandarnya seperti apa. Sebenarnya sih sudah Bang Toha sering vlogkan ya, tapi kali ini versi terbarunya. Seperti apa suasananya, langsung lanjut ke video selanjutnya. Jadi sore hari ini cuacanya itu agak mendung sedikit sahabatku semua. Kita mau cari makanan, lama sudah tak makan nasi biryani, nasi yang berasnya panjang-panjang. Jadi kalau di Malaysia itu kita mau cari makanan apa saja itu ada, meskipun tinggal di kampung ataupun tinggal di bandar yang tidak begitu besar, serba ada, serba lengkap semuanya. Dan kita bisa melihat sendiri kalau di sini jalan raya, meskipun di kampung jalan rayanya itu bagus dan markah jalannya itu tetap dijaga, dirawat. Markah jalan ya, markah jalan itu tetap dijaga, dirawat sahabatku semua. Seperti ini suasananya. Kalau di Malaysia sahabat-sahabatku semua, di sini itu motor jarang. Rata-rata mobil kendaraannya. Untuk menuju ke bandarnya sekitar 15 menitan. Jadi tempat kerjanya Bang Toha itu jauh banget. Jauh dari bandar, jauh dari kampung. Pokoknya itu berada di tengah-tengah hutan. Ya nggak apa-apa sih, meskipun berada di tengah-tengah hutan tempat kerjanya, tapi setidaknya ya namanya mencari nafkah kan. Mau nggak mau harus dinikmati, harus enjoy. Jadi kali ini enjoynya itu ya jalan-jalan seperti ini sahabatku semua. Jalan-jalan, cari makan sedap, ya meskipun sebulan sekali. Ya kalau setiap hari makan sedap ya nanti di Pak Kampung itu ya kebagian sedikit. Jadi sambil jalan-jalan, sambil menikmati suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Di sini rata-rata itu kebunnya ditanami sawit. Kalau untuk tanaman sayuran itu jarang sahabatku semua. Tanaman sayuran di sini itu nggak begitu banyak. Kalau di kampung saya kan rata-rata kebun ditanami sayuran, makanya harga sayuran di kampung saya itu murah. Kalau di Malaysia orang punya kebun sayuran, punya kebun pertanian, itu sudah sangat kaya lah sahabatku semua. Sebab di sini harga sayur-sayuran itu cukup lumayan mahal. Tapi kalau di kampung saya, misal kata bertani sayuran, kalau mau masa panen itu ketar-ketir atau pikir-pikir, takutnya harganya jatuh. Tapi kalau di sini harganya itu stabil sahabatku semua. Maka tak heran kalau pertanian di sini itu ya boleh dibilang orang yang bertani di Malaysia itu sejahtera. Karena dari segi harga, pemerintahnya itu benar-benar menstabilkan ya. Jadi harga di pasaran itu nggak boleh dibuat main-main. Saya saja yang jauh dari kampung merantau di Malaysia jadi pekerja kebun, malah jauh-jauh udah dari kampung sampai Malaysia berada di kampung pula. Tapi nggak apa-apa, semuanya harus disyukuri demi keluarga tercinta. Dan kita bisa lihat sendiri ya, ini jalan kampung ya. Jalan kampung tapi lihat mulus, bagus, bersih banget di sini itu. Jarang ada motor. Rata-rata mobil di sini. Mobil di sini itu mobilnya itu ada dua jenis. Mobil Proton, mobil Pro 2, mobil nasional. Untuk kredit mobil di sini itu juga nggak boleh asal-asalan. Mas, kalau mau kredit mobil di sini tuh harus ada selip uang gaji ya? Ya Mas? Kalau mau kredit mobil di sini tuh harus ada selip gaji ya? Iya betul. Kalau nggak ada selip gaji penghasilan nggak boleh ambil mobil ya? Nah nggak boleh. Nggak lulus.
Jadi kalau mau ambil mobil di sini minimal itu per bulan ada penghasilan. Kalau sampai per bulan nggak ada penghasilan, jadi nggak boleh ambil mobil asal-asalan. Banyak orang yang salah informasi ya. Oh katanya di Malaysia tuh enak ambil mobil langsung bisa dapat mobil. Enggak. Kalau nggak ada surat penghasilan atau surat kerja setiap bulan dapat hasil berapa, ya nggak boleh dapat mobil. Lihat di sini fasilitasnya, taman. Ini taman di kampung ya. Meskipun di kampung tapi dibangun bagus-bagus sahabatku semua. Jadi bisa tempat bermain untuk anak-anak, bisa jogging. Luar biasa ya memang negara tetangga kita yang satu ini, meskipun berada di kampung tapi fasilitas publiknya itu benar-benar diutamakan. Wow, keren. Inilah kalau uang pajak digunakan untuk sebenarnya. Lihat ini loh, trotoarnya dibuat jogging untuk warga di sini, di kampung bukan di kota. Dan setiap kampung itu semua ada taman kanak-kanaknya sahabatku semua. Jadi enak, misal kata anak-anak ingin bermain di taman, sudah disediakan taman permainan. Ini sekedar informasi sahabatku semua ya, bukan membanding-bandingkan, bukan. Agar kita juga tahu seperti apa suasana di negara tetangga kita. Lihat, sekolahannya itu juga besar-besar banget, lihat ini. Ini sekolahan loh, bertingkat-tingkat, pakai aircon semua. Jadi murid-murid di kelas itu nggak kepanasan saat belajar. Pakai aircon semua, pakai kipas angin. Di Malaysia itu sudah ada aircon tapi juga pakai kipas angin. Saya juga nggak paham ya, kenapa sudah ada sudah ada aircon tapi pakai kipas angin. Saya akan coba bertanya kepada sahabat saya, Mas, sudah ada aircon kenapa harus pakai kipas angin? Ya, kuat. Biar kuat. Padu sedikit. Oh, biar padu sedikit, biar nggak panas mungkin ya. Tapi kalau menurut saya cuaca Malaysia dan Indonesia ini kurang lebih sama. Nah, ini sudah berada di bandarnya teman-teman. Kali ini mau cari makanan nasi biryani. Sudah lama nggak makan nasi biryani. Nasi biryani ini kalau di kampung saya nggak ada. Tapi kalau di Malaysia kita misal kata mau ini makan nasi biryani. Nah ini nih tepi jalan ini ada nasi biryani. Nasi biryani di sini nggak ada tukang parkir, mobil parkir dengan sendirinya. Nah ini dia nasi biryaninya. Kita parkir dulu. Di Malaysia tidak ada tukang parkir sahabatku semua. Jadi kalau parkir petang-petang seperti ini itu gratis ya. Wah ini kalau ada tukang parkir dapat duit banyak loh. Lihat, mobil parkir dengan sendirinya sahabatku semua. Oke, kali ini saya akan menuju ke kedainya. Seperti ini penampakan nasi biryaninya sahabatku semua. Ini nasi biryani kambing. Dan harganya juga cukup murah meriah loh. Ini minumnya limau es. Untuk nasi biryani kambing ini sekitar berapa saya lihat. Oh, nasi biryani kambing ini sekitar 15 ringgit. Mbak, ini 15 ringgit ya satu set ya? Iya. 15 ringgit ya ini? Nasi kambing berapa? Apa? Nasi biryani kambing berapa? Iya. Berapa satu porsi gitu dong? Nasi biryani kambing berapa satu porsi? Ya, biryani kambing 14 ringgit. 14 ringgit? Ya, 14 ringgit. Oh, jadi nasi biryani kambing ini 14 ringgit sahabatku semua. Murah meriah lah. Lokasinya ini berada di Bandar Mersing. Jadi tepi jalan, enak untuk apa ngopi-ngopi gitu. Jom untuk sahabatku semua jemput makan semuanya. Ini pakai beras panjang-panjang, beras mati ini. Berasnya panjang-panjang, ini ada rempah-rempahnya. Enak pol ini rasanya. Karena habis hujan lebat, jadi kita orang cari makan yang dekat-dekat saja. Insya Allah nantilah next video kalau tidak hujan, Bantu akan coba untuk keliling kampung juga, akan cari makanan-makanan yang sedap-sedap di Malaysia sambil melihat suasana perkampungan di Malaysia seperti apa. Insya Allah lah, kalau ada kawan saya, ada kendaraan, sebab Bantu itu juga nggak ada kendaraan ya kan. Jadi kalau ada kawan yang bawa mobil, bolehlah nanti Bantu sekalian nge-vlog. Jom untuk sahabatku semua, ayo makan. Dan kali ini saya akan mencoba ayam tandoori sahabatku semua. Jadi selagi saya berada di Malaysia akan mencoba makanan-makanan di sini sahabatku semua. Nanti kalau sudah balik kampung sudah susah untuk mendapat makanan seperti ini. Kalau di kampung saya nggak ada yang jualan nasi biryani. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa dulu. Pakai kuah kari kambing, masya Allah. Kambingnya juga besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim.
Jom sahabatku semua jemput makan. Untuk harga nasi biryani di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, ini harganya cukup terbilang murah meriah ya. Harganya sekitar 14 ringgit, kalau dirupiahkan sekitar 50 ribuan lah, alhamdulillah. Jadi selagi masih bekerja di Malaysia, saya ingin menikmati makanan-makanan yang ada di Malaysia. Kalau di Malaysia itu makanannya itu serba lengkap sahabatku semua. Dari mulai makanan tradisional, kemudian makanan khas Melayu, semuanya itu serba ada. Untuk menjumpai nasi biryani di Malaysia, meskipun di kampung ataupun di kota kecil, rata-rata menjual ya. Jadi adalah. Kalau di kampung saya untuk nasi biryani seperti ini nggak ada. Ya mungkin karena ini harganya kalau di kampung ya cukup lumayan mahal sahabatku semua. Tapi kalau di Malaysia rata-rata penghasilan masyarakat di sini itu seimbang ya. Jadi misal kata mau buat makan enak itu nggak usah mikir-mikir kalau untuk sekedar makan nasi biryani. Tapi kalau Bang Toha makan seperti ini sebulan sekali, nggak hari-hari. Ya kalau hari-hari nanti yang di kampung halaman nggak dapat kebagian uang sahabatku semua. Tapi kalau di Malaysia rata-rata warga di sini itu lebih suka makan di kedai ya. Ya mungkin karena daripada masak sendiri agak ribet. Kemudian di sini itu rata-rata orangnya itu bekerja semua. Saya punya kawan pun laki-lakinya juga bekerja, istrinya juga bekerja. Jadi mayoritas di sini warganya bekerja, sehingga ekonomi di sini itu ya cukup lumayan baik sahabatku semua. Alhamdulillah saya juga bersyukur bisa kerja di Malaysia sambil menikmati hidangan makanannya yang sangat enak-enak. Alhamdulillah selama bekerja di Malaysia, makanan yang di kampung dulu saya belum pernah makan, di Malaysia alhamdulillah saya bisa merasakan makanan semuanya. Di sini kalau untuk makan daging, makan ayam hampir setiap hari sahabatku semua. Bahkan kalau untuk makan ayam saja itu bosan-bosan ya. Karena boleh dibilang harga ayam di Malaysia itu juga murah. Dan di setiap kedai makan yang ada di Malaysia, potongan ayamnya itu besar-besar. Masya Allah, ini makan nasi biryani, kari kambing, ayam tandori, cuma habis sekitar 20 ringgit lebih sedikit sahabatku semua. Selesai makan biryani kali ini, saya akan mengajak sahabatku semua untuk jalan-jalan pergi ke Expo. Expo itu kalau boleh dibilang semacam pasar malam sahabatku semua. Seperti ini suasana bandarnya kalau malam hari. Di sini itu nggak ada petugas parkirnya, lihat. Mobil di sini itu parkir dengan sendirinya. Jalanannya juga sangat luas banget. Padahal ini bukan di kota besar, ini di kota, boleh dibilang ini kota kecil lah. Tapi kita lihat sendiri, tertata rapi, ya kan, tersusun. Tepi jalan pun dibuat, ruang parkir juga masih ada. Ini kalau di kampung saya jalanannya nggak seluas ini. Tapi di Malaysia itu dalam sistem pembangunannya, dia itu memikirkan masa kehadapan. Pastinya dari masa ke masa, nanti kan mobil juga banyak ya kan, lihat. Ini mobil di sini juga bagus-bagus sahabatku semua. Ada Proton, ada Pro 2, ada Honda, semuanya serba ada. Dan nggak ada pak tukang parkir. Parkir di sini gratis. Tapi kalau siang bayar apa enggak, Mas? Enggak bayar. Loh, kalau siang nggak bayar? Enggak bayar. Dan ternyata saya baru tahu sahabatku semua. Ternyata kalau di Malaysia, kalau bandar kecil itu nggak ada uang parkir ya. Jadi memang parkir secara gratis, mau siang mau malam nggak perlu bayar. Wah, ini luar biasa ya. Ini kalau di tempat saya, misal kata ada lahan parkir seperti ini, wah, pak tukang parkirnya udah kaya raya. Bayangkan kalau setiap mobil 10.000, 100 mobil bisa jadi 1 juta ya. Cepat kaya raya. Oke, kita langsung menuju ke Expo. Jadi seperti apa?
Expo di Malaysia. Biasanya banyak makanan juga sahabatku semua. Dan ini memasuki kawasan daerah wisata. Kalau mau pergi ke pulau, langsung bisa singgah di pelabuhannya di sini. Dan kita bisa lihat kan, suasananya begitu sangat bersih, bagus, mulus. Lihat jalanannya sahabatku semua. Di sini markah jalannya itu benar-benar dijaga ya sahabatku semua. Halus dan tidak ada jalanan yang berlubang. Jadi Malaysia ini keren lah. Keselamatan pengendara benar-benar terjaga, terjamin. Kalaupun ada berlubang, langsung segera diperbaiki. Dan ini taman rekreasi Pantai Mersing. Ini juga gratis loh sahabatku semua. Misal kata kita mau santai-santai di sini, banyak mainan, semuanya serba ada, gratis. Jalanannya yang begitu sangat bersih. Dan akhirnya kita sudah sampai di exponya sahabatku semua. Ini kurang lebih kalau di Indonesia seperti pasar malam lah. Ada juga tempat permainan anak-anak. Kalau di pasar malam itu ada tukang parkirnya, tapi kalau di Malaysia di sini nggak ada tukang parkirnya. Lihat, mobil parkir dengan sendirinya. Banyak nih mobil, panjang banget dari ujung sana ke ujung sana. Ini kalau mau santai-santai malam-malam di Mersing, lihat sahabatku semua, banyak permainan juga. Kita parkir mobilnya di trotoar saja, aman. Ini suasananya itu seperti di pasar malam sahabatku semua. Ini ada apa ini? Ikan nih? Untuk apa ini ikan? Hah? Oh iya, ini kurang lebih seperti pasar malam di Indonesia juga sahabatku semua. Tapi di sini banyak yang menjual berbagai aneka jenis makanan. Masih sepi karena masih pukul sekitar habis lepas maghrib. Jarang-jarang di Mersing itu ada expo. Mik, beli makanan apa? Oh, tengok-tengok dulu. Di sini itu menjual berbagai aneka jenis makanan. Oh, beli kacang, Mi? Beli kacang, beli kacang. Kita orang beli kacang. Ada juga kerupuk lekor. Sayangnya kita bertiga masih kenyang, jadi beli kacang sambil buat camilan. Ini sampai 8 hari bulan. Oh, ternyata cukup lama sahabatku semua. Jadi kalau sahabat-sahabatku semua mungkin tengah liburan di Mersing, jangan lupa singgah di Expo Mersing sampai 8 hari bulan. Berarti Raya masih di sini, Bang ya? Raya Haji pun masih di sini ya? Oh, Raya Haji masih di sini sahabatku semua. Ada kerupuk lekor. Ini exponya pun juga ada jual berbagai t-shirt sahabatku semua. Kita pergi ke sana, memang nggak terlalu besar, tapi kalau untuk jenis makanannya itu juga cukup lumayan banyak. Ada cake juga. Di sini juga bisa makan di tempat. Ada juga parfum wangi. Ini kawan saya tengah pilih-pilih untuk beli parfum wangi. Bau sedap tak? Kita pusing-pusing, di sini terjumpa ada kopi es ikat tepi. Nih, kopi es ikat tepi. Lalu tak sengaja tiba-tiba terjumpa kedai kopi Pak Din. Jadi kita orang ngopi-ngopi dulu, ngopi bersama kawan-kawan. Jarang-jarang kita ngevlog seperti ini sahabatku semua. Ini ada kopi Pak Din. Jadi kopinya itu cukup laris manis. Kita tunggu di sini dulu.
Kopi ikat tepi. Ini nampaknya kopinya sangat sedap sahabatku semua. Harganya itu murah meriah ya. Dari mulai 5 ringgitan hingga 6 ringgitan. Di Expo Mersing. Di sini ayam penyet pun juga ada dijual sahabatku semua. Lihat. Sebelah kopi es mat tepi. Pak Din Kopi. Ini nampaknya memang sedap sangat kopinya. Jadi kalau minuman di sini itu diikat tepi sahabatku semua. Semakin malam pengunjung semakin ramai berdatangan. Kawasan seperti ini kawasan taman sahabatku semua. Lihat. Tamannya itu sudah di ujung sana, tapi di sini mau dibangun lagi. Dan taman di sini itu gratis ya. Nggak perlu bayar sahabatku semua. Di sana ada air mancur. Jadi pengunjung ketika datang ke sini tentunya akan sangat merasa senang ya. Luar biasanya Malaysia. Banyak fasilitas-fasilitas publik yang gratis tanpa perlu membayar. Ini berada di tepi laut sahabatku semua. Di sana ada air mancurnya juga. Tadi baru saja ke Expo. Di ujung sana itu juga taman sahabatku semua. Ada air mancurnya juga di sini. Keren ya. Fasilitas publik di Malaysia. Tempatnya bersih. Ini kalau sore-sore enak sahabatku semua. Sebab di depannya itu laut. Karena malam hari jadinya tidak nampak ya. Ini es ikat tepinya. Harganya 6 ringgit, dapat segini banyaknya, Masya Allah. Cantiknya. Suasana Mersing di malam hari. Mersing ini merupakan salah satu daerah di Johor yang terkenal dengan wisatanya juga, wisata pulaunya. Itu sangat indah dan menarik. Jadi di ujung sana itu ada tempat bermain untuk anak-anak sahabatku semua. Keren, luar biasa.